Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajar Gumilang dari SMA Al-Islam 1 Surakarta, calon guru penggerak angkatan 7 wilayah Jawa Tengah. Di sini saya ingin menerangkan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Disiplin positif berkaitan erat dengan terciptanya budaya positif di sekolah. Sebelum menerapkan disiplin positif, stakeholder sekolah diberikan pemahaman tentang motivasi perilaku manusia, entah itu ekstrinsik dan intrinsik, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Selaku calon guru penggerak, saya tergerak dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Saya memiliki rencana untuk menggerakkan warga sekolah dalam penerapan budaya positif ini kepada muridnya. Disiplin positif memiliki korelasi dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Di antaranya, asas mengenai pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro dikenal dengan Panca Dharma atau 5 asas. Kelima asas tersebut adalah asas kodrat, alam, asas kemerdekaan, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Guru harus sesuai dengan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Dalam budaya positif ini, guru penggerak harus memiliki nilai dasar, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk visi yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai tersebut didasari dari teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yang pada intinya seorang guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Hal itu sejalan dengan teori motivasi yang menyatakan ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia menurut Diane Goshen. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga teori tersebut,
untuk menghindari hukuman dan mendapat imbalan merupakan faktor ekstrinsik dari luar, sedangkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan faktor intrinsik dari diri mereka sendiri. Untuk faktor ekstrinsik bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung kekonsistenan pemberi hukuman atau hadiah. Sedangkan faktor intrinsik akan mengakar kuat dalam diri seorang murid dan menjadikan sebuah nilai di dalam dirinya. Dalam menerapkan disiplin positif, hal yang perlu diperhatikan adalah teori kontrol guru terhadap murid ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Di sini ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Pada suatu kasus sehari-hari, seorang guru bisa menjadi seorang teman atau pemantau karena kemungkinan murid belum bisa diajak untuk berdiskusi dalam pemecahan masalahnya. Tujuan utama dari posisi kontrol guru terhadap murid adalah pada pencapaian posisi manajer, yang mana guru mampu menyelesaikan masalah murid dengan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga menciptakan suatu lingkungan yang positif, aman, dan nyaman untuk semua warga sekolah. Guru harus memahami bahwa perilaku murid pasti memiliki alasan, yaitu untuk memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa ingin diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Hal positif yang didapatkan apabila memahami alasan murid melakukan sesuatu tersebut, maka pemecahan masalah yang diharapkan akan lebih solutif. Langkah awal dalam membentuk disiplin positif di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati oleh seluruh siswa dan guru. Keyakinan kelas atau sekolah ini akan kita gunakan untuk memecahkan masalah murid apabila melakukan kesalahan, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan pemecahan masalah dengan urutan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan adanya metode pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi, murid akan belajar komitmen yang dilakukan bersama guru dan tanggung jawab terhadap komitmen yang telah disepakati. Setelah mempelajari modul 1.4, hal-hal menarik yang saya temukan dan di luar dugaan adalah pemberian reward atau hadiah merupakan suatu yang saya anggap efektif dalam mendorong keaktifan murid di kelas. Ternyata hal tersebut salah besar, karena memberikan hadiah hanya akan membangkitkan motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik dari dirinya sendiri. Sebelumnya, saya berkeyakinan menghukum murid adalah hal yang cukup efektif untuk membuat murid menjadi menurut dengan kita. Ternyata hal tersebut salah. Hukuman hanya membuat murid menjadi semakin membenci kita, timbulnya rasa dendam, dan merusak hubungan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini,
Dalam membuat keputusan, saya selalu memakai hukuman dalam pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi lebih bijak dalam pengambilan keputusan dengan cara kesepakatan kelas dan dengan metode segitiga restitusi. Dalam pembuatan kesepakatan kelas, saya selaku guru selalu mendominasi dalam pembuatannya, dan murid hanya mengikutinya saja dan tidak mengandung nilai-nilai yang universal di dalamnya. Setelah mempelajari modul ini, saya akan membuat kesepakatan kelas dengan melibatkan siswa dengan guru sebagai penuntun. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menghadapi kasus bullying yang terjadi di kelas yang kebetulan saya menjadi walinya. Dengan anak yang dibully akan pindah sekolah karena tindakan temannya yang membuli. Di sini saya memposisikan diri sebagai control manager dengan memanggil keduanya untuk meng-cross-check kejadian apa yang terjadi dan permasalahannya seperti apa. Dan akhirnya mengambil keputusan dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Alhamdulillah, siswa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bangga karena bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan, yang mana membawa kedamaian atau hal positif bagi saya sendiri selaku guru serta murid. Dengan memposisikan saya sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi untuk pemecahan masalahnya. Saya juga mendorong ingin mengajarkan disiplin positif yang saya terapkan terhadap guru-guru agar mereka paham bagaimana penanganan anak yang bermasalah secara efektif dan solutif. Pertanyaan 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dari pengalaman tersebut, saya tidak khawatir dalam pemecahan masalah bagi murid-murid yang bermasalah, karena sudah pernah mempelajari segitiga restitusi dalam tindakan solusi pemecahan masalah. Hal yang harus ditingkatkan adalah adanya kekonsistenan penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah murid. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi yang paling sering saya gunakan adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu sangat tidak tenang dan tidak nyaman karena saya yakin kalau anak tersebut pasti dendam dengan saya. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai posisi manajer. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan posisi teman atau pemantau. Dan perasaan saya saat ini merasa damai dan tidak ada yang mengganjal di hati. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah mempraktekkan segitiga restitusi. Tahap yang saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah
dengan menanyai alasan kenapa murid melakukan hal tersebut. Pertanyaan yang ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah perlu adanya korelasi antara budaya positif dengan pemahaman guru mengenai profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan kepada siswa di dalam pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.